sudah tidak rewel lagi? Sudah. Ya, perkenalkan ya Bu, nama saya Bidan Tias, yang sudah membantu tadi pertolongan pertama cedera pada adik ya, karena tadi kemasukan benda asing di hidung ya Bu ya. Nah di situ tadi alhamdulillah sudah bisa kita keluarkan dengan mudah dan adik sudah tidak rewel lagi. Gitu. Ini saya akan memberikan sedikit konseling atau menjelaskan maksud dan tujuan saya itu untuk agar ibu biar tidak panik ya Bu ya dalam mengatasi cedera pada anak ibu kalau sewaktu-waktu terjadi. Jadi saya di sini akan memberikan sedikit sharing ya Bu ya tentang pertolongan pertama yang bisa kita lakukan dimanapun dan kapanpun seperti itu. Gimana Ibu? Sudah nyaman? Adik sudah tenang ya? Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang pertolongan pertama Bu. Jadi pertolongan pertama itu adalah perawatan yang diberikan secara mendadak atau tiba-tiba. Jadi kita tidak usah panik, kita tetap harus tenang dan juga kita harus siap gitu ya. Karena sesuatu yang terjadi kan pasti akan datangnya tiba-tiba seperti itu. Nah, jadi jenis-jenis cedera pada anak itu bisa terjadi kecelakaan karena jatuh, bisa tersedak ya pada saat dia makan. Kita kan nggak tahu ya, nggak ngontrol setiap saat ya. Kadang ada makanan yang jatuh dia langsung makan, mungkin dia tidak bisa untuk mengunyah atau tidak kesulitan atau apa kurang mampu untuk mengunyah, jadi dia bisa tersedak. Terus juga bisa tadi kemasukan benda asing di hidung ya Bu ya, dan juga di telinganya juga bisa, dan juga bisa terjadi luka bakar loh Bu. Jadi kita tetap harus tangkap dan sigap seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit tips atau cara agar ibu bisa melakukan sewaktu-waktu. Mungkin bukan hanya anak ibu, tapi juga bisa terhadap anak orang lain juga bisa ya Bu ya. Nah, apabila nanti pertolongan pertama pada kasus cedera karena kecelakaan, nah kita bisa menyiapkan air Bu, air es itu untuk mengompres ya bagian mana. Jadi kita buka dulu lukanya, apakah dia lebam atau dia terjadi luka terbuka perdarahan. Nah bisa kita berikan air es itu kalau dia lebamnya bikin dia nyeri ya Bu ya, dan bisa memberikan obat anti nyeri ya seperti itu. Lalu apabila terjadi luka yang besar dan juga dia tidak bisa nyaman atau memang dia rewel atau memang tidak bisa teratasi, segera aja ke rumah sakit. Lalu bisa terjadi luka Bu. Apabila dia terjadi luka, sama dia jatuh ya, terjadi luka nih di tangan. Kita lihat dulu lukanya seperti apa. Kita harus langsung membersihkannya Bu. Nah, jadi kalau luka terbuka itu prinsipnya harus bersih. Kita harus cuci tangan terlebih dahulu, lalu kita menyiapkan sarung tangan, Nah, dari sarung tangan kita harus membersihkan luka tersebut sampai bersih dengan cairan yang steril. Jangan cairan yang kotor ya Bu ya, yang sudah dipakai gitu. Kita harus memberikan cairan yang steril. Kita harus siap ya. Dan juga harus menyiapkan kain atau kasa yang bersih. Jadi prinsipnya luka terbuka itu harus bersih dan kita tidak lupa untuk cuci tangan dan juga menjaga kebersihan tadi. Dan juga apabila dia terjadi patah tulang Bu, kita juga harus memeriksa dulu. Kita lihat dulu patah tulangnya seperti apa. Kalau dia patah tulang sampai nangis, sampai sudah tidak bisa kita tangani, ya kita harus bawa ke rumah sakit. Tapi kalau masih bisa kita tangani sendiri, ya kita perban aja di setiap luka yang terbuka tadi. Itu ya Bu ya. Nah itu tentang kecelakaan. Ada juga tentang tersedak ya. Kita tidak bisa melihat anak kita itu fokus makan seperti apa. Kadang ada yang sambil lari-lari, ada yang sambil ngomong, nyanyi, nah gitu. Kadang kan tiba-tiba dia batuk, tersedak dan sampai mungkin susah nafas ya. Jangan panik Bu. Jadi nanti kita berikan, saya ajari ya Bu. Jadi nanti anak itu kita posisikan tengkurap. Jadi anak itu kita posisikan tengkurap,
kepalanya itu lebih rendah dari badannya Bu, jadi agak seperti ini, jadi kepalanya seperti ini. Nah, kita tepuk bagian punggungnya itu pakai tumit bagian tangan kita tepuk 5 pukulan, tok 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 gitu ya. Jadi dia posisi gini, kita tepuk tok 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 pakai tumit ini. Nah, apabila dia keluar, berarti kan alhamdulillah sudah bisa tertangani. Tapi kalau apabila dia tidak bisa keluar, kita harus segera membawa ke rumah sakit. Seperti itu ya Bu ya. Nah, lalu bila masih tetap dan kita lihat dulu dia mulutnya bagaimana, evaluasi bagian mulutnya, apa ada benda asing yang dikeluarkan atau tidak, apa benar dia sudah mengeluarkan semua yang membuat dia tersedak tadi. Kita harus melihat dan mengobservasi gitu ya Bu ya. Jadi kita mengamati. Tapi kalau memang dia sudah bisa mengeluarkan semuanya, ya sudah gitu. Tapi kalau tidak berhasil, harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya Bu ya. Nah, untuk pertolongan pertama cedera pada anak dalam hal tadi benda asing yang masuk ke hidung ya Bu ya. Nah, itu bisa menggunakan benda tumpul Bu. Jadi kita bisa memberikan pertolongan pertama dengan cara menggunakan benda tumpul dan lembut. Jangan besi atau apa ya Bu ya, tapi benda tumpul yang lembut untuk mengeluarkan benda tersebut. Jika tidak bisa berhasil, Ibu bawa ke klinik terdekat atau ke rumah sakit seperti itu. Nah, untuk pertolongan yang selanjutnya yaitu pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kemasukan benda asing di telinga Bu. Nah, ini saya ajarkan ya Bu ya. Biasanya kan anak-anak itu kan suka usil ya, kadang ada yang dimasukkan atau mainan-mainan kecil seperti itu ya Bu ya. Nah, itu bisa kita tangani sendiri dulu. Nah gitu, jadi kita miringkan seumpama di bagian kanan nih yang terkena biji atau mainan apa gitu ya. Nah itu dimasukkan gitu, atau bisa juga hewan. Nah itu kan sangat sakit kan Bu kadang ya. Nah kita balik, jadi kita miringkan sebelah kanan. Jadi yang telinga kanan kita miringkan, otomatis nanti benda tersebut kan akan keluar ya. Tapi kita berikan minyak zaitun dulu agar benda itu bisa keluar dengan mudah gitu. Nah setelah kita miringkan anak, kita tepuk-tepuk bagian telinga sebelah kiri ya Bu ya. Nah bisa juga dikeluarkan dengan ditepuk-tepuk dengan tangan, dan apabila kemasukan serangga tadi bisa meneteskan minyak zaitun agar membunuh serangganya tadi Bu. Jadi serangganya bisa keluar dengan mudah gitu. Dan tidak menggigit ya, takutnya kan nanti ada lebah atau apa gitu ya Bu ya. Nah, kalau memang biji-bijian bisa menggunakan alat bantu seperti korek kuping itu loh Bu. Sekarang kan modelnya yang sudah ada lampunya itu ya. Nah, itu bisa terlihat ya. Jadi apa yang masuk dalam lubang telinga seperti itu. Nah, apabila Ibu kesulitan harus segera bawa ke rumah sakit begitu. Nah, bisa juga pertolongan pertama Bu, ada lagi cedera pada anak pada luka bakar. Nah, bisa kita langsung memberikan aliran air bersih ya Bu ya, air biasa itu kita bisa mengalirkannya pada luka tersebut selama 10 menit Bu. Jadi apabila dia terkena luka bakar nih, kena knalpot, bisa ketumpahan air panas, bisa kita berikan air. Nah, jika tidak ada air bisa tutup dan kompres lembab. Jadi mungkin kain bersih, kita bisa menutupnya dengan kain tersebut yang basah atau lembab tadi. Tutupi luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket ya Bu ya, jangan sampai nempel. Nanti kalau dikasih kapas malah terjadi lukanya semakin parah ya. Jadi perban atau kainnya itu juga bisa menutupi seluruh kulit yang terbakar tadi agar mengurangi rasa sakitnya atau nyerinya tadi ya Bu. Dan bisa menggunakan lendir dari tanaman lidah buaya biar dingin ya, rasanya kan enak tuh. Nah, apabila tidak bisa menangani harus segera bawa ke rumah sakit gitu ya Bu ya. Dan kita tetap harus mengevaluasi bagaimana respon anak kita seperti apa gitu. Mungkin Ibu sudah paham tentang apa yang saya jelaskan tentang pertolongan pertama pada cedera pada anak tadi? Sudah. Oh iya. Semoga adik sehat selalu dan kita tetap harus waspada dan mengamati
mengawasi juga ya Bu ya, karena setiap anak-anak kecil atau toddler itu memang sungguh luar biasa sekali geraknya, terus rasa penasarannya, jadi ingin dimasukkan, benar-benar seperti itu. Mungkin itu saja ya Bu ya. Terima kasih, semoga sehat selalu dan selamat malam. Ya Bu ya, terima kasih Bu.